video sebelumnya kita sudah bahas tentang root cause atau akar penyebab masalah dari kasus genting bocor atau rumah bocor ketika hujan di video yang ini. Nah, sebenarnya masih ada pendekatan lain khususnya di fungsi bagian quality assurance dan juga quality control. Nah, di sini kita akan bahas perbedaannya dan bagaimana penerapannya atau fungsi dari QA dan QC untuk rumah bocor yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, karena di sini kita akan bahas bareng, kita akan sharing bareng tentang dunia industri, tentang bagaimana untuk penyiapan atau persiapan khususnya bagi teman-teman yang ingin bekerja atau berkarir di industri pangan, khususnya rumah yang bocor ketika hujan. Sebenarnya hal ini bisa dicegah dengan fungsi dari quality assurance. Nah, karena sudah bocor sehingga kita ketahui rumah ini atau keadaan genting di rumah tersebut ini ada masalah, dan mencari akar penyebab masalahnya sudah pernah kita bahas di video yang ini ya, kanan atas nih ya. Nah, untuk bisa mencegahnya sebelum terjadi adanya masalah, terlanjur hujan turun dan juga bocor, maka ini sesuai fungsi dari quality control, karena sudah terjadi atau bisa dibilang masalah ini terjadi setelah produk atau proses itu selama berjalan. Nah, untuk sebagai mencegahnya agar tidak bocor, yaitu terapkan dari pendekatan quality assurance. Bagaimana QA ini bisa mencegah? Karena dia melakukan pendekatan pada proses. Kalau di kasus ini bisa pendekatan pada desain dan fungsi dari rumah tersebut, khususnya di bagian genting dan juga atap rumah penyangga dari genting tersebut. Mulai dari desain sampai pemilihan bahan atau material. Nah, di sini dari desain harus menyesuaikan atau bisa mengendalikan bagaimana posisi dari genting-genting ketika diterapkan atau ditata, tidak ada ruang atau celah kecil yang bisa merembesnya air. Desain ini pasti akan mempengaruhi dari pemilihan material nantinya, entah itu dari baja ringan untuk penyangga sampai bentuk dan juga material dari genting tersebut, entah itu menyesuaikan dari rumah yang minimalis sampai yang lainnya. Dari desain ini bisa diterapkan simetrisnya dari genting satu ke genting yang lain, atau positioning dari genting ke genting, dari atas ke bawah sampai sampingnya ini bisa tertutup rapat sehingga tidak ada celah air ketika hujan, apalagi ketika hujan dibarengi dengan angin. Nah, pendekatan dari QA ini untuk pendesainan dari awal ini diharapkan setelah rumah itu jadi dan pengetesan atau setelah adanya hujan turun, nilai dari penerimaan rumah atau kualitas rumah untuk khususnya genting yang bocor itu tidak ada. Jadi dalam artian ketika hujan turun ini wajib rumah tersebut tidak ada kebocoran, karena akan berefek ke hal-hal yang lain setelah itu, mulai dari atap plafon sampai turun hingga ke lantai dan bisa membahayakan orang-orang di dalamnya. Oke, kita poinkan masing-masing mulai dari QA dan juga QC-nya dari kasus ini. Untuk QA mencegah adanya cacat atau kebocoran rumah. Nah, untuk mencegah. Kemudian dari fungsi QC-nya ini untuk menemukan cacat atau letak bocornya itu di bagian mana. Dengan kata lain juga, untuk QA adalah cara efektif untuk menghindari cacat atau kebocoran di rumah. Kemudian dari QC-nya, deteksi atau mencari cara perbaikan setelah ditemukan kebocoran tersebut. Maka dari hal ini bisa dikatakan QA itu proaktif dalam melakukan perannya di sebuah industri atau apapun yang berhubungan dengan produksi.
Kemudian dari QC-nya yaitu reaktif terhadap masalah-masalah yang timbul. Maka dia akan mencari di mana letak akar masalahnya bersama tim yang lain, yaitu dari produksi dan juga engineering. Kalau di industri, kalau di sini berarti bersama tim yang lain, entah itu bagian tukang sampai desain atau si arsiteknya. Nah, karena si QA ini yang mengonsep dari awal, maka dia melakukan pendekatan proses dari hal kasus ini, yaitu dia melakukan pendekatan pada desain dan juga fungsi dari entah itu material sampai bentuk bangunan yang akan dibangun nantinya. Kemudian pada QC-nya melibatkan pendekatan produk, yaitu dalam hal ketika sudah bocor, sudah ditemukan positif bocor, ini melakukan pendekatan pada produknya tersebut, mendeteksi atau menganalisa, menginspeksi di mana letak kebocoran tersebut, disebabkan oleh apa, dan posisinya di mana. Pada QA ini biasanya melakukan audit-audit atau evaluasi yang fungsinya untuk mengaudit barang-barang atau proses yang telah berjalan selama ini itu seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan sistem manajemen yang diterapkan di perusahaan tersebut. Jadi, untuk QA ini yang menginisiasi dan melakukan audit terhadap mulai dari barang, bahan baku, sampai dengan proses-proses yang telah terjadi atau yang sedang berjalan, sehingga output dari sini untuk menghindari cacat produk, sehingga cocok kepada fungsi yang pertama tadi, yaitu mencegah adanya cacat produk, yaitu rumah yang bocor. Dan di QA ini mensyaratkan barang-barang atau material yang akan dipakai ini harus layak dipakai untuk perumahan tersebut, yaitu memiliki spek atau variabel yang harus dipenuhi sebelumnya, sehingga biasanya barang atau bahan baku kalau di industri itu harus ada laporan yang menunjukkan bahwa kualitas dari bahan atau material itu sudah oke, sudah memenuhi standar dari yang kita harapkan. Nah, dari QA ini menetapkan standar tersebut, sehingga dari supplier atau stakeholder yang menyetok barang material tersebut ini siap untuk mengirimkan barang yang sesuai standar, siap memenuhi standar yang disyaratkan oleh QA, sehingga tidak akan terjadi kebocoran ketika kemudian hari. Kalau di industri, dari pengalaman pertama saya, biasanya material atau barang-barang yang didatangkan dari supplier atau pihak luar itu ada surat keterangannya untuk menjelaskan dari hasil inspeksinya, namanya Certificate of Analysis. Nah, ketika barang tersebut atau material-material tersebut, entah itu genting sampai baja ringan atau pasir dan lain-lain, itu sudah datang, ini bagian QC harusnya ada untuk mengecek barang-barang tersebut, menganalisa, menginspeksi hasilnya seperti apa. Nah, kemudian dicocokkan dengan Certificate of Analysis atau COA dari laporan yang dikirimkan oleh supplier sebelumnya. Otomatis QA ini melibatkan produk dalam pekerjaannya. Sebelumnya tentang QA dan QC ini sudah kita bahas di pojok kanan atas ini ya, khususnya di industri pangan. Namun di sini kita jelaskan lagi khususnya pada hal yang lebih simpel atau mungkin bisa gampang dipahami oleh teman-teman di sini, yaitu tentang rumah bocor ya. Nah, kita simpulkan sekilas dulu, nanti kita bahas ada lanjutan dikit lagi, yaitu dari QA tadi kan bahas tentang bagaimana produk atau bagaimana mendatangkan barang sesuai spek yang dia inginkan, yaitu seperti mensyaratkan COA atau Certificate of Analysis. Maka dari sini biasanya dia bekerja atau QA ini bekerja di kantor atau di office-nya. Berbeda dengan QA, karena dia melakukan inspeksi, maka dia harus melakukan sampling, inspeksi di lapang
yaitu dia bekerja di lapang atau area kerja yang langsung berhubungan dengan produk atau material. Mulai dari awal tadi yang kita jelaskan, bisa dibilang konseptor atau planner dari quality atau bagian quality di perusahaan ini QA. Kemudian yang QC-nya berperan sebagai eksekutor atau pelaksana untuk mengendalikan mutunya. Sebelumnya di video yang ini kita sudah bahas root cause atau akar penyebab masalah dari genting bocor tersebut. Nanti bisa disimak aja untuk lanjutan dari materi yang video ini. Karena di video tersebut bagaimana QC itu atau quality control itu berfungsi di sana. Sebenarnya bukan tugas QC aja sih yang di sana itu, karena dalam perusahaan itu bekerja sama atau kerja tim, maka perlu adanya kerjasama atau kolaborasi antar divisi, baik itu QC, QA, produksi, dan juga engineering di bagian khususnya di perumahan tadi ya. Entah itu dari tim tukangnya, QC-nya, QA-nya, sampai desainer atau arsitek dari tim perumahan atau developer perumahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa kasih like dan juga komen jika ada yang kurang, atau share kepada teman-teman perbedaan dari QA dan QC itu dengan contoh yang simple yang sehari-hari kita ketemu, yaitu di bagian rumah, apalagi yang pas bocor. Oke, sampai ketemu lagi.